Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Riani, NIM 200222304, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ruangan reguler 5. Di sini saya akan membahas tentang pengawasan pembangunan daerah. D. Jamaluddin Tanjung dan Supardan mengemukakan pengertian pengawasan, yaitu salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dengan pengawasan dapat diketahui sampai di mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyalahgunaan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Karena itu perlu kriteria, norma, standar, dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai. Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur, dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Rangkaian kegiatan yang dimiliki objek yang sama mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan agar senantiasa sesuai dengan rencana. Mengingat kemungkinan kekeliruan dan dalam keseluruhan proses pembangunan itu, maka dilakukan pengawasan pembangunan. Pengawasan dalam pembangunan sangat penting karena bila tidak, maka tidak mungkin dilakukan koreksi atau perbaikan. Manajemen atau administrasi pembangunan tanpa pengawasan, maka pembangunan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, pengawasan pembangunan merupakan bagian integral dari pembangunan itu sendiri. Perencanaan pembangunan merupakan produk hukum yang akan diimplementasikan dalam proses pelaksanaan pembangunan. Bentuk pengawasan pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan saat ini adalah oleh atasan langsung atau pengawasan melekat, dan oleh aparat pengawas atau pengawasan fungsional atau pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting, sehingga berbagai ahli manajemen dalam memberikan pendapatnya tentang fungsi manajemen selalu menempatkan unsur pengawasan sebagai fungsi yang penting. Kasus-kasus yang terjadi dalam banyak organisasi adalah tidak diselesaikannya suatu penugasan, tidak ditepatinya waktu dalam penyelesaian suatu anggaran yang berlebihan, dan kegiatan-kegiatan lain yang menyimpan dari rencana. Tujuan pengawasan pembangunan. Yang pertama, manajemen ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah. Yang kedua, pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan. Yang ketiga, mencegah pemborosan dan penyelewengan. Yang keempat, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan. Yang kelima, membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi pemerintah. Jenis-jenis pengawasan. Yang pertama, pengawasan inter dan ekster. Pengawasan inter adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif lebih dimaksud sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Yang ketiga, pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan dekat atau aktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengawasan pembangunan. Yang pertama yaitu Badal of Right atau hak atas lahan, kewenangan untuk mengatur hak atas lahan, hubungan hukum antar orang atau badan dengan lahan, dan perbuatan hukum mengenai lahan. Yang kedua, police power atau pengaturan, kewenangan menerapkan peraturan hukum atau pengetahuan pengawasan dan pengendalian pembangunan di atas lahan maupun kegiatan manusia yang menghuninya untuk menjamin kesehatan umum, keselamatan moral, dan kesejahteraan. Yang ketiga, eminent domain atau pencabutan hak atas lahan, yaitu kewenangan tindakan mengambil alih atau pencabut hak atas lahan di dalam batas kewenangan dengan kompensasi seperlunya dengan alasan untuk kepentingan umum.
Yang keempat yaitu tasyatun, yaitu kewenangan mengenakan beban atau pungutan yang dilandasi kewajiban hukum terhadap perorangan atau kelompok atau pemilik lahan untuk tujuan kepentingan umum. Terakhir, spending power atau government expenditure, yaitu kewenangan membelanjakan dana publik untuk kepentingan umum melalui APBN dan APBD. Selanjutnya, hambatan-hambatan pengawasan. Yang pertama, kurang informasi mengenai data produktivitas, terutama melakukan perbaikan. Dan acap kali terdapat kekurangan kemampuan untuk perincian hasil yang dicapai oleh manajemen. Kedua, bidang tanggung jawab kurang cukup jelas dirumuskan sehingga tidak jelas pula bentuk dan lingkungan pelimpahan tugas itu. Yang ketiga, penyampaian petunjuk kerja secara jelas seiring tidak terjadi dan hal ini memperlihatkan adanya komunikasi yang tidak wajar. Yang keempat, meningkatkan lingkup dan kegiatan usaha masing-masing. Yang kelima, jabatan-jabatan dalam manajemen makin memerlukan spesialisasi dan tentunya memerlukan koordinasi. Yang keenam, berkembangnya manajemen partisipasi sehingga menghendaki adanya tukar-menukar informasi antara pimpinan dan unsur-unsur manajemen formal dan informal untuk dapat melihat industrial pitch dan antar perusahaan. 7. Pertumbuhan jaminan komunikasi memerlukan koordinasi secara inter dan antar perusahaan. Terakhir, cepatnya terjadi perubahan sehingga menghendaki kecepatan adaptasi bagi tenaga baru. Kemampuan adaptasi ini bergantung dari sistem komunikasi manajemen. Selanjutnya yaitu pengawasan pemerintah daerah dalam pembangunan fisik. Yang pertama, menentukan standar. Dalam penetapan standar yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh bagian cipta karya Dinas Pekerjaan Umum. Yang kedua, melakukan tindakan penilaian dan mengevaluasi. Melakukan penilaian di sini dimaksud mengandung arti tindakan penilaian dan mengukur apa yang sedang dilaksanakan dan apa yang telah dilaksanakan sesuai dengan standar ukur dan petunjuk-petunjuk arahan. Yang ketiga, melakukan tindakan perbaikan, yaitu tindakan yang diambil untuk menyelesaikan pekerjaan yang apabila terjadi penyimpangan agar sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, faktor-faktor penghambat pengawasan pemerintah daerah dalam pembangunan fisik. Yang pertama, sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu faktor pertama yang mempengaruhi penghambat pengawasan pembangunan fisik. Artinya dilihat dari segi tingkat pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan, karena pengetahuan dan kemampuan adalah modal pertama dalam melaksanakan pengawasan pembangunan fisik. Yang kedua, dana atau biaya. Faktor dana dalam pelaksanaan pengawasan sangat berperan dalam kelancaran proses pengawasan agar pencapaian tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai dengan maksimal dan sesuai yang diinginkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.